البدر علينا من ثنيات Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwasi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'amala salihan tardahu wa dakhilni birahmatika fi ibadika as-salihin. Azabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Membaca surat Al-Fatihah dianggap bid'ah apabila dilakukan di luar salat. Hal ini disampaikan oleh Syekh Hashim Al-Hakim beberapa waktu lalu ketika beliau bertandang ke Indonesia. Kata beliau, ketika selesai akad nikah atau bertunangan, kami membaca Al-Fatihah. Meskipun nggak ada yang tahu mereka benaran membaca atau enggak. Selain di acara pernikahan, juga di hari kematian. Ujar beliau. Namun, perkara ini bukanlah ajaran Islam. Al-Fatihah itu dibaca saat sholat. Surah paling agung. Al-Fatihah juga dibaca dalam ruqyah, imbuhnya. Asabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lantas, apakah benar membaca Al-Fatihah di luar sholat merupakan bid'ah? Asabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menanggapi kabar viral soal Syekh Hashim Al-Hakim yang menyebut jika baca Al-Fatihah di luar salat itu bid'ah karena tidak dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, ya. Penjelasan soal hukum membaca Al-Fatihah di luar salat, apakah memang benar-benar dilarang untuk membaca Al-Fatihah di luar salat tersebut? Perlu saya menjelaskan dan memaparkan kepada sahabiku semua, berkah bagi orang yang membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu begitu dahsyat, ya, sehingga dalam riwayat dikatakan membuat iblis uring-uringan ketika surah itu diturunkan. Ketika Al-Fatihah turun, iblis itu kesakitan, ya, kayak orang sakit gigi, tersiksa, ya. Tersiksanya karena turunnya surat Al-Fatihah. Artinya kalau Anda baca Al-Fatihah dengan dijiwai, maka Anda melemahkan syaitan, melemahkan iblis. Asabiku semua, ketika Fatihah itu turun, iblis itu terkaparlah kira-kira, ya, sampai dijenguk banyak syaitan, sampai masuk di ICU, ya, ICU. Entah COVID, entah enggak tahu, ya. Pokoknya dijenguk banyak setan karena ketuanya sakit. Ya, kejadian setelah surat Al-Fatihah diturunkan, ya, yakni muncul dialog antara iblis dan para bala tentaranya. Saya ini bukan sakit fisik, kata iblis. Kamu enggak usah jenguk saya. Datangkan dokter terbaik, enggak usah. Saya ini enggak sakit fisik. Saya ini sakit karena ada surat yang diturunkan. Yang pahala orang yang melafalkan surat itu pasti selamat dari neraka. Begitu, asabiku semua, kira-kira penjelasan dari iblis kepada anak buahnya. Iblis lantas melanjutkan curhat kepada bala tentaranya. Padahal misi terbesar saya supaya manusia masuk ke neraka. Sekarang manusia punya tamengnya. Asabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasanya, ya. Surat Al-Fatihah membuat iblis sok, ya. Soklah iblis, ya. Ya, iblis kira-kira bicara, aduh gitu. Sial nasib saya. Ini umat nggak bisa saya goda lagi gitu. Karena mereka punya tamengnya tadi Al-Fatihah. Ya. Contoh, bagaimana orang yang sholat, yang salah satu kewajibannya adalah membaca surat Al-Fatihah, cenderung bisa melawan godaan setan. Lalu kita gimana? Tanya anak buah iblis. Sudah, bikin mereka lupa, sehingga mereka tidak baca lagi. Ya. Selagi manusia masih baca surat Al-Fatihah, kita pasti keok.
kata iblis. Sahabatku semua, jadi kalau kita sudah jarang baca Al-Fatihah, berarti itu sudah menjadi bagian dari kemenangan iblis. Ya. Sahabatku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sementara sudah menjadi hal yang umum ya, dilakukan untuk membaca Al-Fatihah sebelum memulai kegiatan. Ya. Berkaitan dengan hukum bacaan Al-Fatihah, ya, ada sebuah hadis yang begitu dahsyat, ya, dan ini pun sudah dijelaskan oleh Ustaz Abdul Somad. Ya. Hadis ini berisi kisah ketika Nabi Muhammad didatangi malaikat Jibril, lalu melihat ada malaikat lain yang turun dari langit. Dari Abdullah bin Abbas, ya, beliau berkata ketika malaikat Jibril datang dan duduk di samping Rasulullah SAW, terdengar suara gemuruh dari atas. Lalu kemudian Nabi mengangkat kepalanya. Suara gemuruh itu berasal dari pintu langit, ya, yang hari itu dibuka, padahal tak pernah dibukakan kecuali saat itu. Lalu turun malaikat. Malaikat ini turun ke bumi, ya, padahal tak pernah turun kecuali hari itu. Ashabiku semua dimuliakan Allah, malaikat itu mengucapkan salam kepada Rasulullah dan berkata, "Berbahagialah Muhammad, kau mendapat 2 cahaya. Tidak ada nabi sebelum engkau yang dapat cahaya ini." Cahaya yang pertama adalah suratul Fatihah. Cahaya yang kedua adalah ujung surat Al-Baqarah, surah Al-Baqarah. Azabiku semua, malaikat itu melanjutkan penjelasannya bahwa jika dibaca ini satu hurufnya saja, maka Allah akan mengabulkan segala hajat-hajat. Azabiku semua, dalil yang menjelaskan keutamaan membaca surat Al-Fatihah ini sahih. Ya. Yang itu tadi dalilnya. Ya, ini hadisnya ada dalam kitab Sahih Muslim. Lantas, bagaimana para ulama dari 4 mazhab menyikapi hadis tersebut? Seorang ulama dari kalangan mazhab Hambali mengatakan untuk meminta tolong kepada Allah supaya dimudahkan segala perkara dengan membaca Al-Fatihah. Ya. Sebagian ulama berdalil dari hadis yang sahih. Kalau orang membaca surat Al-Fatihah, niatnya untuk mudah hajatnya, lalu setelah baca dia memohon kepada Allah, ya, untuk mudahkan hajat, maka dimudahkan hajatnya. Dari kalangan mazhab Syafi'i juga diperbolehkan untuk meminta tolong kepada Allah, ya, dengan membaca surat Al-Fatihah. Dengan membaca Al-Fatihah, maka insya Allah segala sesuatu yang diinginkan akan Allah berikan. Ashabiku semua, tak ada satupun salafus salih yang mengingkari keutamaan membaca Al-Fatihah ini. Ya. Dari kalangan mazhab Hanafi, membaca Al-Fatihah agar dimudahkan segala hajat. Ya. Segala keinginan mudah terwujud. Itulah kenapa sahabiku semua, kalau ada keluarga kita yang sudah meninggal, setiap malam ya bacakan 100 kali Al-Fatihah. Ya. Sementara dalam mazhab Hambali, seorang mufti, ya, bahkan dianjurkan untuk membaca Al-Fatihah sebelum menyampaikan fatwa. Sahabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyampaian dari Syekh tersebut, kalau menurut saya ya kurangnya piknik beliau. Ya, mungkin dalam referensi keilmuannya. Ya, kita sama-sama tahu beliau walaupun mengaku darah keturunan Indonesia karena udah lama tinggal di Arab Saudi, ya yang jelas pemikiran-pemikiran di sana terbawa ke sini. Ya.
Maka kita sebagai penuntut ilmu, terpenting lagi, apalagi kita yang tinggal di Indonesia, ya, hubbul watan minal iman. Ya, tanamkan dalam hati kita ya kecintaan kepada tanah air, itu yang terpenting lagi. Ya. Dan terusnya bagi kita semua, ya pilih-pilihlah dalam belajar, ya, apalagi dalam memilih guru. Ya, itu yang terutama. Ya, jangan sampai membuat kita itu ya kurang piknik lah, kurangnya referensi tersebut. Ya. Tapi semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share kepada orang-orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.